Aduh, kenapa ya musim hujan kayak gini malah bunganya nggak jadi mekar kayak gini? Wah, mana ya? Coba kita tanya ke mas-mas dulu ya. Nih. Mas, halo mas. Ini mau tanya dong mas. Musim hujan kayak gini kok bunga saya itu pada nggak jadi mekar, gimana ini mas? Kok bisa? Ya nggak tahu mas, mukanya saya tanya ini. Oh, mau tahu? Iyalah. Oke, akan saya kasih tahu, tapi tak nanam dulu bentar ya. Oke, nanti biar tulisan Mas Joko aja ya. Oke, langsung aja ya. Untuk caranya akan saya kasih tahu. Langsung ke. Nah, akan saya kasih tahu kenapa kok banyak bunga anggrek itu mekarnya nggak lama ataupun busuk. Bener nggak seperti itu tadi? Ya, benar. Nah, ya akan saya kasih tahu. Tapi sebelum kita lanjut untuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel Semesta Orchid, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek ya. Nah, di sini udah saya persiapkan yang biasanya itu adalah anggrek dendrobium dan juga anggrek bulan. Ya, akan saya perlihatkan dulu kenapa dia itu kena busuk nih bun. Contohnya seperti ini, mungkin kita ke dendro dulu ya. Contohnya seperti ini. Coba kelihatan nggak? Ini di bawah ini mekar, tapi di atas ini nih ada yang mengkerut kayak gini bun. Ini juga mengkerut, ini mengkerut. Nah, ini yang biasanya terjadi adalah dia kena hama atau bisa dikatakan dengan kena kutu, tungau ya. Biasanya tungau bun kalau seperti ini bun. Biasanya tungau atau trip ya. Ini, jadi untuk cara mengatasinya itu sebenarnya adalah gampang banget ya. Kalau sudah terserang seperti ini, cara satu-satunya adalah kita harus memotongnya. Ya mungkin emang terbilang sayang banget bun kalau masih ada bunganya, tapi kok kita potong bunga sebelah sini kan sayang banget. Nah, caranya adalah kita petik aja. Misal ini kan mengkerut nih, kita petik aja. Nah, satu, yang ini juga sama, mengkerut, kita petik aja. Ini juga kita petik. Mana lagi? Wah, mengkerut semua ini mas, mengkerut semua nih ya. Jadi ini harus dibuang ya. Yang ini nanti harus dibuang, harus kalau bisa nanti dibakar. Nah, jadinya seperti ini. Emang banyak yang gundul, cuman kalau perawatan di rumah kan nggak apa-apa. Yang ini bunganya dia masih awet ya. Nah, untuk cara mengatasinya itu gimana sih mas? Nah, untuk cara mengatasinya kita harus persiapkan itu adalah obatnya. Nah, di sini saya udah menyampurkan 2 liter air dengan obat ya. Untuk obatnya ini menggunakan insektisida. Insektisida itu menggunakan terserah bunda ya. Misal di tempat bunda atau di rumah bunda itu ada insek yang merek apa, boleh banget, nggak apa-apa ya. Nah, di sini akan saya kasih contoh untuk cara menanganinya ya. Jadi untuk menanganinya itu nggak cuma penyemprotan itu di batang atau daun aja, jadi kita harus kenakan sama kenopnya juga. Nah, contohnya ini bun, ini masih kenop, jadi ini masih rawan banget, apalagi untuk di musim hujan kayak gini. Musim hujan kayak gini, trip-trip itu biasanya nempel di bagian kenop-kenop ya. Untuk caranya kita harus menyemprotnya aja, ya dengan cara menggunakan sprayer. Nah, ini bun, caranya gampang banget, mudah banget. Kita tinggal semprotkan di bagian kenopnya. Kelihatan nggak mas? Kelihatan ya? Nih, semprotnya aja bun. Ini sampai dia benar-benar merata. Nah, kalau di bagian kenop kok sudah kita semprot, kita lanjut di bagian daun. Bagian daun kita mulai dari yang daun bagian atas dulu. Daun bagian atas. Nah, kalau daun bagian atas itu sudah kena semua, kita balik daun bagian bawah. Seperti ini bun ya. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi untuk yang masih kenop itu dia masih rawan banget, masih bisa terkena kutu. Nah, untuk cara menanganinya atau cara mengantisipasinya itu menggunakan insektisida. Nah, dan untuk penggunaan insektisida itu nggak cuma di kenop aja nih. Di sini ini saya juga udah persiapkan untuk yang mekar. Yang mekar ini bun. Nah, yang mekar ini juga rawan. Biasanya yang mekar juga bisa kena. Nanti masuknya itu kalau yang mekar malah di bagian tengah sini. Nih, di bagian tengah sini nanti biasanya kena. Nanti kalau dia ada hewan-hewan warna hitam berarti dia kena bun, itu kutunya. Ya, caranya gampang banget. Kita semprotkan juga, tapi kalau yang udah mekar seperti ini, kita harus tahu, kita harus bener-bener semprotkan itu di bagian tengah sini.
Nah, bagian sini, tapi dari jarak jauh. Harus kena pokoknya ya, harus kena. Semuanya. Nah, jadi kalau ini kan bagian sini aja, kita puter ya, kita kenakan yang bagian sini juga. Pokoknya semua bunga harus kena. Ya, soalnya nanti kalau nggak kena semua, takutnya itu nanti dia kutunya itu masih hidup di kenop-kenop yang lain seperti itu, Bun. Nah, seperti ini. Kita lanjut di bagian daunnya, kita pompa dulu. Kita pompa dulu. Nah, oke ya. Seperti ini udah cukup banget ini, Bun, udah cukup banget. Untuk caranya seperti ini, ya. Nah, untuk yang misal seperti ini, kalau di kita itu biasanya langsung dipotong. Potongnya seperti ini, pakainya gunting. Pakainya kita pakai gunting ya. Soalnya ini udah tidak layak jual. Langsung kita potong aja sebelah sini. Nah, kalau sudah kita potong, ininya itu harus dibuang jauh-jauh. Bener, harus dibuang jauh-jauh ya. Nih, kalau sudah seperti itu kita melakukan penyemprotan. Soalnya kalau kita nggak langsung semprot, itu masih ada hama-hama yang ada di daun-daun atau di batang ataupun malah di akar. Seperti itu. Jadi kita harus semprot juga ya. Kita harus semprot juga. Kenapa, Mas? Kok menjauh, Mas? Oh, sampai situ. Ntar ini taruh di tray aja. Nah, harus kena semua bagian. Bagian akarnya juga harus kena ya. Oke, caranya itu mudah banget untuk anggrek dendrobium seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada yang mangkerut-mangkerut, itu tandanya adalah terkena terkena trip atau kutu atau hama ya. Jadi ini langsung kita buang aja jauh-jauh ya. Itu udah apa, membawa penyakit lah, udah membawa penyakit ya. Lanjut lagi, terus mesti ada anggrek bulan juga yang kasusnya sama dengan dendrobium. Contohnya ini coba dilihat dulu nih, Bun, gagal mekar. Ini mekarnya juga mekar kayak gini, bisa dikatakan dengan bajang ya, Bunda ya. Ini juga bajang nih, di sini juga gagal mekar. Yang ini pun juga sama. Nih, mekarnya beda dengan yang lainnya. Ini malah nggak mekar sama sekali. Berarti ini tandanya dia terkena hama atau terkena trip tadi. Ya, untuk caranya gimana, Mas? Kalau anggrek bulan kan sayang banget kalau mau dipotong bagian sini. Nah, caranya ya mudah banget seperti tadi, Bun. Kita petik aja di sini. Nah, ini digunting aja juga boleh. Ini yang apa? Bunga-bunga mengkeret. Nah, seperti ini. Ini nanti kita buang aja. Kita buang aja nanti, Bun. Soalnya ini membawa penyakit, pasti ada hama-hamanya. Nah, seperti ini ya. Jadi emang ada yang gundul-gundul, cuman nggak masalah. Ya, cuman nggak masalah, dia nggak menyerang yang lainnya juga ya. Dan ini kita harus sesegera mungkin langsung melakukan penyemprotan insektisida. Nih, semua bagian bunga ya pokoknya ya. Yang paling penting adalah bagian bunga di bagian tengahnya. Kita harus kenakan juga. Terus kita balik sebelah sini. Nih, sampai basah kuyup seperti ini nggak apa-apa, Bun. Untuk insektisida itu emang dianjurkan untuk di bagian bunga. Soalnya kalau di bagian bunga itu tempat berkembang biak para hama. Para hama ya, tempat berkembang biaknya. Nih, nanti di bagian plannya juga sama seperti ini. Nah, kayak gini aja, Bun. Jadi nanti pasti ya, Bunda ya, kalau sudah disemprot menggunakan insektisida nggak akan terjadi terkena trip seperti ini ataupun kena hama seperti ini. Soalnya ya itu meresahkan banget. Mungkin di bunda-bunda, di rumah-rumah bunda-bunda ataupun panda-panda semuanya kan pasti banyak banget kasus seperti ini. Kasus seperti ini contohnya seperti dendrobium tadi ataupun dengan anggrek bulan juga sama ini. Ini penyakitnya itu sama, penyakitnya sama, untuk cara menanganinya juga sama ya. Pokoknya kita harus rajin-rajin lah untuk penyiraman obat, rajin-rajin. Kalau di sini kita penyiraman obat berapa kali, Mas? Seminggu 3 kali. Itu ada bakterisida, insektisida dan juga fungisida ya. Takutnya ya seperti ini, walaupun udah penyiraman seminggu 3 kali ternyata juga masih ada. Soalnya ini lagi musim hujan, lagi musim-musimnya hama itu menempel pada tanaman, apalagi di bunga ya. Jadi sesegera mungkin langsung diantisipasi kalaupun yang sudah ada atau yang sudah terkena ya. Untuk caranya udah saya share atau sudah saya kasih tahu caranya.
Bunda nanti di rumah bisa diaplikasikan sendiri, bisa ditiru caranya. Semoga ini bermanfaat. Dan untuk videonya kita tutup sampai di sini untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat ya bunda-bunda ya. Mungkin yang di rumah terkena penyakit seperti ini coba dilakukan dengan cara ini ya. Oke, untuk videonya kita berjumpa lagi besok. Salam satu hobi dan jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek. Oke.